Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atasnya kita masih diberikan keberkahan serta kenikmatan yang masih kita rasakan sampai saat ini. Baiklah, di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan kultum dengan tema menanamkan pendidikan Qur'ani sejak dini. Pendidikan dalam sejarah peradaban manusia adalah salah satu komponen yang paling dominan dalam mengantarkan kita kepada keperadaban yang baru. Aktivitas ini telah berjalan semenjak manusia pertama ada di dunia sampai berakhirnya kehidupan di muka bumi ini. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31, wa 'allama adamal asma kullaha summa aradahum alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Bahwa pendidikan mulai berproses semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama Nabi Adam di surga, di mana Allah telah mengajarkannya kepada beliau semua nama-nama yang bahkan para malaikat belum mengenal sama sekali. Pentingnya sebuah pendidikan dalam masyarakat ini karena kehidupan manusia kita bersifat dinamis, sehingga problematika yang kita hadapi juga akan terus berkembang. Disinilah fungsi pendidikan yang diharapkan menjadi sarana untuk bisa merespon perkembangan dan mencari solusi dari masalah yang kita hadapi. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa hakikat pendidikan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dengan ilmu, mengabdi serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nantinya. Dari sini sangat jelas bahwa sesungguhnya hakikat pendidikan ialah untuk mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya sebagai bekal kita untuk mengarungi bahtera hidup yang demikian luas ini. Oleh karenanya dalam Islam, ilmu pengetahuan mendapat perhatian yang sangat serius, mengingat peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga berhukum wajib bagi siapa saja untuk mendapatkan ilmu pengetahuan kemudian mengapresiasikannya dalam kehidupan real. Di mana yang kita ketahui sekarang bahwa pendidikan paling tidak ditempuh selama 9 tahun atau 12 tahun atau memiliki rezeki, dia bisa saja kuliah. Terkait dengan ilmu pendidikan ini, Al-Quran menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qilan syuzu fansyuzu yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu, meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Dari ayat ini setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, ilmu itu akan mengantarkan kita meraih keimanan yang sempurna. Yang kedua, ilmu dapat mengangkat manusia lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan yang tidak berilmu. Dalam
dalam hal ini, ciri-ciri manusia yang berilmu diantaranya adalah mempunyai kesiapan untuk menerima hal-hal baru dan tidak terkungkung oleh pemikiran yang selama ini ada dalam benaknya, serta berlapang dada dalam menerima kritik maupun pujian. Yang ketiga, ilmu itu akan dapat diperoleh dengan baik apabila manusia memperhatikan, mau memikirkan, mengamati, serta mencerna segala sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semesta ini. Yang keempat, kalimat terakhir dalam ayat ini yakni dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, merupakan isyarat bahwa ilmu adalah sesuatu yang kelak akan diminta pertanggungjawaban. Dengan kata lain, ilmu adalah amanah yang penggunaannya selalu dipantau oleh Allah. Dalam banyak kesempatan, Al-Quran menjelaskan setidaknya ada 3 potensi yang terkandung dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, potensi untuk mengetahui dan membuka cakrawala baru. Ia memiliki kemampuan untuk mengungkapkan hakikat sesuatu yang semula masih misteri atau tidak tahu menjadi sesuatu yang rasional atau ilmiah. Yang kedua, potensi untuk mengalahkan, menundukkan, dan menaklukkan pihak lain. Pihak lain di sini bisa berarti manusia atau eksistensi lain di luar subjek. Disinilah pepatah mengatakan knowledge is power, menemukan momentum dan titik kebenarannya. Beberapa potensi ini akan memberikan manfaat kepada kita yang luar biasa demi sebuah perubahan peradaban manusia yang lebih maju nantinya. Pendidikan merupakan proses untuk mencetak manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini disempurnakan, diorientasikan untuk terbentuknya individu yang memahami realitas diri dan realitas masyarakat sekitarnya, sehingga terciptanya sebuah perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Proses inilah yang akan melahirkan manusia yang berkualitas, beriman, serta bermoral. Karena hanya dengan terbentuknya manusia-manusia paripurna seperti yang saya jelaskan tadi, maka dengan sendirinya akan terjaga pula pluralitas dan perubahan sikap dalam harmoni dan kesinambungan hidup yang mencerdaskan, pada gilirannya akan terwujudnya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Hasil akhir yang diharapkan dari pendidikan dalam Islam ini tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan kemampuan konseptual pada diri pribadi seorang muslim menjadi ilmuwan dan pekerja profesional, akan tetapi juga bertujuan untuk membentuk karakter dan pribadi muslim yang tangguh dengan watak dan budi pekerti yang luhur. Jika poin yang saya jelaskan tadi dapat kita lakukan secara istiqomah, kita resapi dan kita jalani, maka insya Allah kita sebagai manusia akan menjadi manusia yang bertakwa, cerdas, terampil, berbudi luhur, dan mencerminkan sikap yang agamis dan istiqomah dalam menjalani kehidupan. Demikianlah kultum atau ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kesalahan atau khilafan datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.